Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini. Kepada Ibu Penetua Yemita Murni sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada sore hari ini. Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Grisela dan saudara Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Berita jemaat pada hari ini, Rabu pada tanggal 24 Desember tahun 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Kamis tanggal 25 Desember tahun 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Liturgus Bapak Diakon Redi Apili. Song leader Saudari Astriani Yulinsia dan Saudara Yusak Alejandro. Pemain musik Saudari Yuni Diana Angelika. Kita menggunakan liturgi tata ibadah Hari Raya Natal yang pertama. Kita menggunakan bahasa Indonesia dengan lagu Kidung Jemaat PKJ dan NKB. Untuk berita keuangan tidak ada karena sudah diberitakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025. Selanjutnya akan kami sampaikan berita kebaktian. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember tahun 2025 pukul 11 tempat keluarga Bapak Winarto lingkungan pelayanan 1 dengan petugas liturgus Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Marti Ampung SPD, song leader Penetua Herti Carolina. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga pada hari Sabtu tanggal 27 Desember tahun 2025 pukul 3 sore, tempat keluarga Bapak Rus R. Suparsono lingkungan pelayanan 2.
Petugas, liturgus Ibu Penatua Esterlina, pengkhotbah Ibu Pendeta Okta Pianti STH, pemain musik Bapak Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tuti Asi. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Kemudian akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025 pukul 11 pagi, tempat keluarga Bapak Lukardi Sidau, lingkungan pelayanan 1, dengan petugas liturgus Ibu Penatua Sakura, pengkhotbah Ibu Pendeta Okta Pianti STH, pemain musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Penatua Merisa. Diundang kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Selanjutnya akan dilaksanakan juga ibadah syukur baptisan cucu yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025 pukul 16 atau jam 4 sore. Rumah keluarga Bapak Diakon Didianto M. Bagus, lingkungan pelayanan 2, dengan petugas liturgus Bapak Penatua Yonatan SPT, pengkhotbah Ibu Pendeta Okta Pianti STH, pemain musik Saudari Juni Diana Angelika, song leader Saudari Griselda Desmonda. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Akan diadakan ibadah syukur keluarga pada hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2025 pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo, lingkungan pelayanan 2. Liturgus Ibu Diakon Estunerima, pengkhotbah Ibu Pendeta Okta Pianti STH, pemain musik Bapak Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penatua Esterlina. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat, kita akan memulai ibadah kita yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah malam Natal. Sementara Ibu Pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109. Kita lakukan bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Hai mari semua
dipersilakan duduk. Pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bandingkan Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Saudara-saudari terkasih, hari Natal merupakan perayaan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah umat manusia, termasuk di tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa karya keselamatan Allah terjadi dan dialami di tengah keluarga kita. Menurut Matius pasal 1 ayat 21 hingga yang ke-24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Di tengah keluarga pasangan Maria dan Yusuf, nama Yesus tidak hanya menunjuk pada identitas diri dan karakter seorang manusia, tetapi terutama merujuk pada perannya sebagai pribadi yang menyelamatkan umat yang percaya dari dosa mereka. Matius menegaskan bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias melalui rahim Maria, seorang anak darah, merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama, Yesaya 7 ayat 14. Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf di dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia. Meskipun tidak berjalan mulus, Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya tersebut setelah mendengarkan perkataan malaikat dalam mimpi. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Maka bersama Maria, ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudari terkasih, kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang kehendak Allah sangat relevan untuk memaknai sebagai krisis yang dihadapi keluarga saat ini. Sebagai krisis keluarga yang sering menghancurkannya itu antara lain adalah perpisahan dan bahkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, judi online, pinjaman online, narkoba, individualisme, dan materialisme. Amanat yang tersirat dalam Matius pasal 1 ayat 21 hingga 24 mendorong kita untuk terlibat secara aktif dalam menjadikan keluarga sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Keluarga adalah tempat di mana suami dan istri mengambil peran yang setara dan bertanggung jawab terhadap pasangannya, anak-anak, dan siapapun yang Tuhan tempatkan dalam keluarga. Keluarga adalah gereja kecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga. Karena itu hendaknya keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Hendaknya nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh tiap anggota keluarga. Hal itu akan berdampak baik bagi gereja, bangsa, dan dunia. Saat ini gereja Indonesia dan umat manusia juga mengalami aneka krisis terkait kebangsaan, kekerasan, kemanusiaan, ekologi, pendidikan, dan budaya.
Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keluarga-keluarga perlu dengan tekun dan cermat mendengarkan dan mengutamakan Tuhan, sehingga kita sungguh mengalami karya keselamatan Tuhan, memiliki daya tahan dan menjadi berkat di tengah berbagai krisis yang ada. Karena pentingnya keluarga sebagai tempat Allah hadir dan mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia, sudah semestinya keluarga-keluarga Kristiani ini didampingi dengan serius dan berkelanjutan sejak masa persiapan, saat pernikahan, dan sepanjang perjalanan selanjutnya. Kami mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mengalami kehadiran Tuhan dan memulihkan kembali relasi dengan Allah dan sesama, sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus di tengah Nazaret. Lewat peristiwa Natal, Kristus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan demikian, keluarga Kristiani dapat menjadi perpanjangan kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kiranya dengan perayaan Natal ini kita kembali mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Biarlah rumah kita, keluarga kita menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan. Harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Ialah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir, menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jaklevin F. Manoputi, Ketua Umum, Pendeta Darwin Dermawan, Sekretaris Umum, Konferensi Wali Gereja Indonesia, MGR Antonius Subianto Benjamin, Ketua Presidium, Adrianus Sunarko, Sekretaris Jenderal. Demikian pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2025. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sidang Masa Raya Natal, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE terdapat di dalam Lukas pasal 2
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, yang demikian bunyinya dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 97, baitnya yang pertama, Hai Malaikat dari Surga. Kidung Jemaat nomor 97. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Itu tidak melandainya. Amin. kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama, Kandang Domba Itu Rumahnya. Pangeran Maha Mulia.
Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118 bait yang pertama, Sungguh Mulia. Jemaat kami undang kembali berdiri. Secara bersahutan kita bersama mengucapkan petunjuk hidup baru buat kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Ya Allah yang maha murah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kepadamu, baik yang di surga dan di atas bumi ini, karena Engkau telah memenuhi janjimu yang sangat berharga, yaitu Tuhan telah mengaruniakan anakmu yang tunggal, yang bernama Ki Ajaib itu. Allah yang maha kuasa, Bapa kekekalan Raja Salam, demi anakmu Engkau sudah memilih kami bagi selamat dahulu daripada kejadian dunia dan mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Hendaklah Engkau senantiasa menolong kami supaya kami memperoleh segala berkat itu yang Tuhan janjikan di dalam anakmu Yesus Kristus. Demi kebesaran pengasihan-Mu, Engkau yang pohon segala terang sudah melawat kami yang tinggal di dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Tolonglah kami berjalan di hadapan-Mu dalam kebenaran dan kesucian sebagai anak-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau yang memanggil kami keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib itu. Engkau pula kiranya yang menerangi kami agar kami lepas dari kuasa kegelapan dan tinggal tetap di dalam terang. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah meninggalkan kemuliaan-Mu menjadi miskin karena kami. Hendaklah Tuhan mengembalikan kepada kami segala yang baik yang sudah hilang oleh Adam, supaya genaplah dalam kami puji-pujian malaikat, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan sejahtera di atas bumi. Di antara orang yang diperkenankannya, Engkaulah sudah menjadi manusia dan menerima rupa kami manusia. Hendaklah kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu membaharui kami seanteronya, agar kami sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Dikau. Bawalah kami hidup akrab kepadamu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penekanan tombol lampu pohon terang dan penyalaan lilin Natal. Untuk penekanan lampu pohon terang dan penyalaan lilin Natal, yang pertama oleh Ibu Ketua Majelis Jumat GKE Barimba. Dan untuk penyalaan lilin Natal, kami undang ketua-ketua lingkungan. Yang pertama lingkungan pelayanan 1, lingkungan pelayanan 2, dan ketua lingkungan pelayanan 3. Selanjutnya ketua-ketua kategorial, ketua SPB, ketua SPPER, ketua SPRP, dan ketua SPA. Kami undang juga untuk penyalaan lilin Natal, yaitu Majelis Pertimbangan, Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo dan Bapak Pendeta Agustinus Tunda STH. Untuk nama-nama yang kami sebutkan tadi, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Sementara itu kita menyanyi Malam Kudus, sidang masa raya Natal diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Sunyi segar
Masa Raya Natal yang berbahagia, selamat sore, Shalom. Di malam Natal ini hati kita bersuka cita. Kita mengingat peristiwa Natal yang suci di Bethlehem, kelahiran Yesus di kandang domba. Dan kelahirannya tentu memberi arti makna yang sangat berharga bagi kita. Sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita berdoa. Di malam Natal yang indah ini, kami berlutut di hadapan Tuhan. Kami menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Karena bukan karena kuat dan hebatnya kami diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kami binasa oleh karena dosa kami, melainkan agar kami memiliki keselamatan yang kekal itu. Dan Yesus Kristus mengerjakannya untuk kami. Ia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, seorang bayi yang kudus dan suci yang telah dilahirkan di Bethlehem. Kelahirannya kami peringati pada saat ini. Dan biarlah Engkau memberkati kami di malam Natal ini dengan sukacita, damai, dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami sekalian untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, mengimaninya, dan juga dapat melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, di malam Natal ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan yang telah dibacakan tadi dalam pembacaan Alkitab. Dan saya tidak akan mengulang pembacaan ini. Dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop kelahiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya itu yang mengawali kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini? Karena ternyata dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7 di situ mencatat tidak ada tempat baginya. Yesus dilahirkan di tempat seperti itu karena tidak ada tempat di rumah penginapan bagi Yusuf dan Maria. Allah tidak memilih istana sebagai tempat Yesus dilahirkan, karena Yesus terlahir di sebuah tempat hewan ternak, tempat yang bagi kita manusia itu sangat jauh daripada layak. Allah juga tidak memilih kasur empuk atau tempat tidur mahal sebagai tempat pembaringan bayi kudus itu, karena Yesus dibaringkan di dalam palungan, yaitu tempat makan hewan. Allah tidak memilih kain sutra termahal untuk menyelimuti bayi Yesus, sebab kain lampinlah yang dipakai untuk membungkus sang bayi di Bethlehem. Inilah peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi. Tidak ada tempat baginya, karena tempat di rumah penginapan itu sudah penuh. Saudara, Bapak Ibu, pada malam yang penting itu penduduk Bethlehem sedang pulang kampung sebenarnya. Satu perintah dari Kaisar Agustus untuk diadakan sensus penduduk, dan itu juga ditaati oleh sebuah keluarga, Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari Nazaret ke Bethlehem, dan saat hampir tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan, tentu saudaraku yang terkasih, ini bukan suatu perjalanan liburan atau tamasya,
Karena mengingat kondisi Maria pada saat itu kondisinya tengah hamil tua. Ini bukan perjalanan yang mudah bagi Yusuf dan Maria. Karena jarak Nazaret sampai ke Bethlehem itu jaraknya kurang lebih 100 km. Begitu jauh. Kalau sekarang mungkin bisa ditempuh dengan fasilitas alat-alat transportasi yang memadai. Tetapi bagi Yusuf dan Maria, apakah alat-alat transportasi yang kita pakai sekarang itu ada? Belum ada. Dapat kita bayangkan perjuangan keluarga kecil ini. Maria tengah hamil tua, menempuh jarak perjalanan yang jauh. Sampai di Bethlehem, semua orang tentu berebutan menempati kamar-kamar tamu yang terbaik, bahkan mungkin sudah di booking jauh-jauh hari. Karena semua datang untuk sensus penduduk itu. Pokoknya semua orang mengambil seluruh fasilitas terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Tetapi di Bethlehem itu tiada tempat yang mewah bagi Sang Mesias. Yang ada hanyalah tempat untuk hewan. Bapak Ibu Saudara, tempat untuk hewan memang dalam tipe rumah di Israel, tempat-tempat untuk hewan atau yang kita sebut dengan kandang, itu juga adalah bagian dari rumah pada saat itu. Tetapi apapun juga namanya dan dimanapun letaknya, tempat itu bukan untuk manusia, melainkan untuk hewan ternak. Namun ke dalam kandang hewan itulah Maria dan Yusuf masuk ke situ. Di situ pula bayi Yesus dilahirkan. Di dalam palungan tempat makanan hewan ia diletakkan dan dibungkus dengan kain lampi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kandang hewan tentu memiliki banyak makna secara teologis bagi kita. Kita dapat yang pertama mengartikannya kenapa Yesus lahir di kandang hewan itu sebagai tanda kerendahan hati Yesus. Allah yang ilahi, Allah yang kudus, Allah yang maha mulia. Ia turun ke dunia menjadi manusia yang paling hina, merendahkan dirinya. Yang kedua, ini juga menjadi tanda solidaritas Yesus pada kaum-kaum yang terhina, kaum-kaum yang marginalkan, kaum-kaum yang tidak dipandang dan rendah di bumi. Tetapi Yesus mau solidar terhadap orang-orang demikian. Contohnya para gembala-gembala. Pada saat itu para gembala dipandang sebagai kaum yang termarginal, tidak layak dipandang sebelah mata. Tetapi pada kaum itulah Allah menyapa mereka untuk menjumpai bayi Yesus. Yang ketiga, kandang domba itu juga menjadi sebuah simbol pengorbanan diri Yesus yang luar biasa. Karena Sang Raja berkenan dilahirkan di tempat seperti itu. Saudaraku yang terkasih, kandang dan palungan itu mau menggambarkan kehidupan kita sebenarnya saat ini. Kandang dan palungan itu menggambarkan kehidupan kita yang kotor karena dosa. Umat Allah di Bethlehem adalah representasi kita semua dalam peristiwa Natal ini yang tidak dapat memberi tempat yang terbaik bagi Mesias. Tidak seorang pun yang peduli di mana Maria dan Yusuf bermalam. Tidak seorang pun yang peduli di mana bayi Yesus itu dilahirkan, karena semua sibuk dengan dunianya di Bethlehem pada saat itu. Saudara yang terkasih, pada malam Natal ini, tentu bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita tak boleh lagi menerima Yesus di dalam kandang-kandang atau kehidupan dan palungan-palungan hati kita yang kotor. Jika beberapa ribuan tahun yang lalu Yesus terlahir di tempat hewan ternak, maka saat
ini firman Tuhan mau mengatakan hidup kita, hati kita adalah tempat sesungguhnya untuk Yesus. Hidup kita, hati kita. Kandang dan palungan menjadi suatu teguran bagi kita agar kita membaharui hidup kita guna menyambut Yesus. Bersihkanlah hidup kita masing-masing dari segala ampas, sampah, kekotoran dosa. Natal Yesus Kristus harus membawa pertobatan, amin. Natal yang kita rayakan harus benar-benar memberi pembaharuan atas hidup kita. Tentu menjadi pribadi yang lebih baik. Natal Yesus Kristus harus membawa hidup kita baru di hadapan Tuhan. Inilah sebenarnya yang mau kita refleksikan. Saudaraku yang terkasih, saat kita merayakan Natal, apakah Yesus benar-benar mendapat tempat utama di hati kita? Apakah Yesus benar-benar mendapat tempat utama di hati kita, atau jangan-jangan yang sedang menjadi prioritas kita saat ini ketika kita merayakan Natal, kita memprioritaskan bisnis kita, kita memprioritaskan pekerjaan kita, liburan kita, ataupun ketika kita hadir dalam merayakan Natal, yang utama sudah jauh-jauh dari rumah, kita pikir door prize. Jangan ya, itu bonus. Apalagi kalau pembawa acara pada saat sudah momen door prize lalu mengatakan, inilah yang kita tunggu. Berarti menunggu door prize. Yang kita tunggu adalah berkat Tuhan, melewati firman. Yang lain sebagainya itu adalah ungkapan sukacita, tetapi bukan sesuatu yang ditunggu. Ya syukur kalau dapat, puji Tuhan. Yang tidak dapat berarti memang tidak gilirnya kita dapat. Apakah Yesus mendapat tempat utama di hati kita? Ketika kita merayakan Natal dengan berkumpul bersama keluarga besar, membuat kita bersyukur. Ada THR, ada bonus Natal, ada liburan bagi mahasiswa. Adakah tempat baginya? Masih adakah ruang di hati kita untuk Yesus? Berapa banyak perubahan hidup yang menjadi janji kita tanpa kita tepati? Menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat berarti menjadikannya sebagai pribadi yang bertahta di hati dan di kehidupan kita. Mengikuti teladan kasih-Nya dalam melayani dan mengasihi sesama, mendengarkan dan mentaati apa yang diajarkannya, berjuang untuk semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, sifat, dan perilaku sehari-hari. Bayi Yesus yang lahir di Bethlehem itu, Dia adalah terang dunia yang menerangi kehidupan kita dalam kegelapan dunia. Bayi Yesus yang lahir di Bethlehem itu, Dia adalah Raja Damai. Mungkin hari ini hati kita kacau, hati kita gundah gulana karena berbagai macam pergumulan, persoalan kehidupan dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Di Natal ini Yesus mau menyapa kita, Ia Raja Damai. Ia mau masuk ke dalam hati kita, mendamaikan hati kita yang kacau, mendamaikan pikiran kita yang gundah gulana, sehingga dengan damai Kristus kita akan bersukacita menjalani hidup ini. Ketika keputusasaan kita alami dalam hidup ini, ingatlah yang lahir itu dikatakan, Ia dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sampai kapan Tuhan menyertai? Tuhan Yesus katakan, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak terbatas Tuhan akan menyertai kita. Karena itu apapun
situasi kondisi kita dalam merayakan Natal, Tuhan Yesus yang Immanuel itu, Ia akan menyertai kita. Selamat merayakan Natal. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2025. Tuhan hadir menyertai kita, Tuhan hadir memberkati kita, dan Tuhan hadir menyelamatkan keluarga kita. Amin. Kita masuk dalam saat kudus ini. Sidang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Yesus adalah terang dunia yang menerangi kegelapan. Dahulu kami ini adalah anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Tetapi oleh kasih karunia dari Tuhan, kami boleh masuk dalam terang itu dan menjadi anak-anak terang. Sehingga kami pun juga menjadi bagian dari keluarga Kristus. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem itu, Ia adalah penasehat ajaib. Ia adalah Allah yang perkasa. Ia adalah Bapa yang kekal, dan Ia adalah Raja damai yang berkuasa di atas seluruh bumi dan membawa damai sejahtera bagi kami manusia, sehingga kami boleh hidup dalam damai Kristus dan melangkahkan kaki kami dengan penuh pengharapan. Di malam Natal ini, kami sekalian yang boleh beribadah pada saat ini, kami boleh mengingat kembali peristiwa Natal yang suci di Bethlehem. Kelahiran Yesus di kandang yang hina, di malam yang suci sepi dan dinginnya malam. Namun, kelahirannya membawa kehangatan bagi dunia. Dan kehangatan kasih Kristus itu boleh kami rasakan, merasuki relung hati kami yang paling dalam, sehingga kami bersukacita di malam Natal ini. Biarlah Natal ini tidak sekedar perayaan, tidak sekedar gegap gempita, tetapi benar-benar kami menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kami. Yesus ada di dalam hati kami. Yesus selalu menerangi hidup kami. Mungkin saat ini ya Tuhan, ada yang merayakan Natal dengan penuh pergumulan, dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh tantangan, bahkan juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan ada yang jauh dari keluarga, ada yang bersedih karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tuhan, apapun situasi kondisi yang kami alami saat ini, kelahiran Yesus tidak membuat kami kehilangan sukacita dan pengharapan. Kami serahkan keluarga, rumah tangga kami. Kiranya Tuhan yang menyelamatkan kami selalu dalam keluarga, dalam rumah tangga, memberikan kami hikmat ketika di tengah-tengah keluarga kami menghadapi berbagai persoalan di dalamnya. Tuhan, kami yakin bahwa dengan hikmat Tuhan kami dapat mampu melewati situasi-situasi yang sulit dalam keluarga dan rumah tangga kami. Ketika kami dalam keluarga diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalani tugas peran tanggung jawab kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kami menjalani tugas peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Baik kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, baik kami sebagai seorang suami, baik kami sebagai seorang istri, maupun juga kami menjalani peran ganda di tengah-tengah keluarga bagi anak-anak kami, sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, tiliklah dan lihatlah keberadaan kami. Biarlah kami dapat melakukannya dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan.
dan yang kami lakukan boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak kami diberkati dalam gumul juang mereka, dalam mereka berjuang meraih impian, cita-cita dan harapan. Tuhan menolong mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam segala keterbatasan dan kelemahan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka iman yang berpegang teguh kepada Engkau saja, sehingga masa tua mereka adalah masa yang terus berbuah di dalam Engkau dan penuh kesukacitaan. Kami serahkan juga segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang kami lakukan yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan berkenan memberkatinya, dan Tuhan Maha mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Diberkatilah kami dengan berkat, rejeki, karunia tambah karunia. Hidup kami tidak pernah berkekurangan, tetapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami pun tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami letakkan saat ini apa yang menjadi cita-cita, impian, harapan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik, sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Di malam Natal ini juga ada banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa merayakan Natal dengan baik, dengan kondisi-kondisi yang baik, karena situasi-situasi keadaan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang berduka cita, mereka yang berkekurangan, mereka yang terpenjara, mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, mereka yang tertimpa musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang solidar, yang tahu pergumulan saudara-saudara kami. Kiranya dengan kondisi yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan melawat mereka, memberikan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, bahkan membuka setiap hati warga jemaat, masyarakat untuk ambil bagian, menjadi sarana saluran berkat, untuk boleh peduli kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan segenap keluarga, rumah tangga kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan, juga warga jemaat-Mu. Diberkatilah segenap keluarga dan rumah tangganya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pakai kami untuk melayani dengan setia, dengan semangat, dengan sukacita. Dan setiap pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat, di mana semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah merendahkan diri-Mu. Engkau adalah Allah yang bertahta di sorga, yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dan kerendahan hati Yesus ini menjadi teladan untuk kami sekalian, untuk kami boleh hidup dalam berjemaat, bergereja dan bermasyarakat, memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain, sehingga dengan kerendahan hati itu terciptalah kedamaian, kebersamaan, persekutuan yang kuat dan erat di antara kami manusia. Bapa di sorga, terima kasih banyak hal yang kami pinta, tetapi kami yakin Tuhan mengetahui segala sesuatu itu. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bersama-sama berdiri kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang diakhiri nanti dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan paduan suara dari Majelis Jemaat GKE Barimba.
Sidang masa raya Natal yang berbahagia, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan nas pengantar 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Karena itu ya Tuhan, berkatilah perkumpulan kami yang percaya kepadamu ini. Jauhkanlah segala pikiran yang kotor dan buruk dari diri kami, agar kami dapat menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya padamu. Bimbinglah kami semuanya agar menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan selalu diberkati. Jadikanlah kami saluran berkat dan damai sejahtera bagi yang lain dan seisi dunia ini. Bawalah persekutuan ini pada sukacita di dalam Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Untuk mengiringi persembahan yang akan dikumpulkan, mari kita menyanyi memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Sejahtera turun
bait yang pertama. Bait kedua. Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah.
Mari kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 bait yang pertama, Alam Raya Berkumandang.